sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena... Haleluya, puji Tuhan. Shalom pendengar yang setia. Kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kesempatan, dan kesempatan itu kami pergunakan untuk memahami firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga kami dapat mendapat berkat melalui renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45, berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Tema kita pada kesempatan ini adalah Tuhan pembela umatnya. Haleluya. Dalam segala sesuatu yang kita hadapi, milikilah iman seperti iman Daud. Daud percaya bahwa segala pergumulan dan peperangan adalah milik Tuhan. Ketika roh Allah bekerja, maka ia bekerja sepanjang hidup kita. Meskipun kita tidak sempurna dan masih ada kesalahan, roh Allah tetap ada dan bekerja di dalam kita. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Goliat memberi tantangannya kepada barisan tentara Israel. Ada perbedaan respon antara Saul beserta tentara Israel dengan Daud. Saul dengan tentaranya ketakutan menghadapi Goliat, tetapi Daud maju dengan penuh keberanian. Daud tahu Tuhanlah yang menyertainya. Ada beberapa hal yang Allah nyatakan kepada umatnya dalam menghadapi peperangan itu. Pertama, Allah berperang ganti umatnya. Ketika umat Allah berseru, ia tidak tinggal diam. Raja Asa menghadapi peperangan yang sulit. Ia menghadapi 1.000.000 tentara musuh dengan hanya 300.000 tentara. Ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan memukul kalah musuhnya. Berseru kepada Tuhan akan membuat peperangan itu menjadi milik Tuhan. Haleluya. Ketika peperangan menjadi miliknya, ada jaminan kemenangan bagi kita. Yang kedua, Allah memiliki banyak cara untuk membawa kemenangan. Daud dan Asa, Allah perintahkan untuk maju menghadapi peperangan. Tetapi berbeda dengan Yosafat. Yosafat harus berhadapan dengan 3 kerajaan musuh. Ia tidak lari dan mencari pertolongan, melainkan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja saat itu ia tidak perlu berperang. Allah membuat musuhnya saling membunuh, sehingga akhirnya Yosafat beroleh kemenangan. Allah memiliki banyak cara dan memakai siapapun untuk memberikan kemenangan bagi umatnya. Ketika kita berseru dan percaya kepadanya, maka ada jaminan kemenangan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka peperangan itu adalah milik Tuhan. Masalah yang kita hadapi adalah milik Tuhan. Ia berperang ganti kita dan memberikan kemenangan bagi kita, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ada janji yang manis bagi orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, untuk itu ketika pertolongan telah kita alami, jangan lupa untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Jangan lupa
melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan dengan segala perbuatan dan korban kita. Sebab Tuhan yang berperang ganti kita dan memberikan kita kemenangan di hari-hari yang akan datang. Percayalah, Tuhan adalah pembela umatnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pembelaku. Aku meletakkan setiap pergumulan, masalah, bahkan pergumulan yang lain kepadamu. Dengan iman aku percaya Engkau pasti memberikan kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.